Halo, Assalamualaikum. Apa kabar? Selamat datang lagi di vlog Jadi China. Nah, jadi hari ini aku bikin video tentang keseharian aku, tapi aku mau bicara tentang perkawinan antara China dan Indonesia, alias perkawinan campuran antara bangsa. Hari ini aku mau membahas tentang banyak pertanyaan tentang gimana sih pernikahan campuran antara China dan Indonesia berdasarkan pengalaman aku ya. Jadi ikutin video ini sampai selesai ya, dan misalkan ada pertanyaan kalian bisa tambahkan komentar. Mungkin sebisa mungkin aku akan bantu dan jawab pertanyaan dari kalian. Jadi yang pertama-tama aku ingin menjelaskan bahwa memang sebelumnya kan aku udah pernah bikin video tentang pernikahan antara aku dan suamiku Papa Nana yang berkewarganegaraan China. Dan masih banyak beberapa pertanyaan dari mereka. Aku sama Papa Nana itu nikahnya bagaimana, di mana, kayak gitu kan. Jadi aku tuh nikah di Indonesia. Dan kalau yang video unduh mantu itu ya unduh mantu. Kayak misalkan kalau di Jawa, tradisinya di Jawa ya, kalau tempat aku tinggal, itu kan dari keluarga pihak pria juga ingin mengadakan pesta. Pestanya itu yang dimaksud itu ya biar keluarga sekitar atau kerabat itu tahu kalau kita itu kalau mama mertua papa mertua itu punya mantu kayak gitu. Unduh mantu itu ya kayak pesta biasa aja, penyambutan aku datang di Cina di keluarga ini. Jadi kalau nikah sendiri aku nikah resmi, sah dan halal. Halal, sah ya secara Islam di Indonesia. Jadi aku nggak di China. Jadi beberapa orang nanya, Kak, nikah di Cina itu gimana, prosesnya gimana? Kalau itu aku kurang tahu ya, kurang paham. Karena yang aku tahu kan kalau Islam kan harus ada akad kayak gitu. Dan proses-prosesnya tuh panjang. Kalau di Cina itu aku nggak tahu ya prosesnya gimana untuk mencari kayak yang mengijabkan atau yang penghulunya kayak gitu kalau di China. Karena setauku kalau yang penghulu gitu adanya di kota muslim itu mungkin ada, tapi kalau kita kan susah ya nyarinya, kecuali kalau kalian kenal beberapa ustadz yang mau ya mungkin bisa kayak gitu. Kalau aku kan di sini memang di Indonesia jadi aku kurang paham. Dan untuk dokumennya sendiri sebenarnya itu sama aja nikah di Indonesia ataupun di China. Kalau menurut aku pribadi ya, berdasarkan pengalaman aku, kalau untuk persyaratan itu untuk semua negara itu hampir sama. Ribet, susah, dan butuh visi sama-sama dukungan antara pasangan kita untuk melanjutkan hubungan ke jenjang yang serius, ya nggak sih? Jadi kalau misalkan kalau ditanya enak nikah di sini atau nikah di Indonesia, itu menurutku sama-sama aja, karena semuanya itu butuh dokumen, butuh persiapan, banyak banget, dan terutama waktu dan budget ya, uang. Dan lagi kalau mungkin ini berdasarkan pengalaman aku sebagai orang Indonesia dengan orang China. Mungkin kebanyakan itu ada yang mungkin mudah, ada yang mungkin rumit. Itu kan kita beda-beda ya, setiap pengalaman itu setiap orang tuh beda-beda, walaupun mungkin hampir sama. Karena aku sendiri pun kadang bertanya-tanya, kayak senior aku yang di sini, mereka nikah di sini itu beda, karena setiap kota juga beda-beda. Jadi yang terutama sih yang perlu kalian tahu itu adalah antara negara, persyaratan negara itu harus terpenuhi, dan untuk hal-hal kecil itu pasti nanti berbeda-beda nanti setiap kota di mana kita akan tinggal. Yang dimaksud dengan negara itu ya dokumen resminya gitu. Dokumen sendiri itu yang aku ceritanya sesuai dengan pengalaman aku ya. Jadi kalau misalkan ada yang mungkin berbeda, kalian bisa tambahkan, atau mungkin kalian juga yang sama-sama kita perantauan menikah dengan orang China bisa share juga, misalkan ada yang melihat video ini. Karena kan kita juga sharing kayak gitu bagi yang pingin. Karena menurut aku masih banyak orang yang bertanya-tanya kayak seperti aku dulu juga. Persiapan pun mencari data-data, informasi gimana kayak gitu. Karena waktu zamannya aku, menurutku lebih susah ya mendapatkan informasi. Karena jarang banget orang yang
prosesnya gimana, butuhnya apa aja sih yang perlu dilakuin yang pertama kali, gimana sih, kayaknya kok rumit banget deh gitu kan. Aku dulu susah banget cari informasi kayak gitu karena masih sedikit banget yang mungkin membuat video-video kayak gitu. Apalagi kalau zaman dulu itu kan belum ada kayak TikTok yang sekarang lebih gampang lah kalau mencari video-video kecil kayak gitu. Instagram juga minim, apalagi YouTube ya. Itu sangat jarang, kecuali kalau untuk negara lain itu kayaknya banyak, tapi kalau untuk China itu masih sedikit banget gitu. Nah, kalau aku sendiri kan nikahnya di Indonesia, jadi aku hanya punya satu buku nikah resmi dari Indonesia. Jadi aku juga tidak mendaftar buku negara Cina atau buku merah, karena aku lihat ada beberapa orang juga yang punya dua buku nikah Indonesia dan juga buku nikah China. Kalau menurut aku tuh lebih ribet ya, buat apa dua-duaan, karena satu aja prosesnya susah dan juga kalau misalkan ada apa-apa kan nanti malah rumit ya. Jadi salah satu aja. Kalau kalian mau nikah di Indonesia bisa dapetin buku legal Indonesia. Kalau memang mau nikah di China berarti nanti dapatnya buku merah China, yang buku nikah resmi dari China kayak gitu. Nah, jadi berkas yang selanjutnya setelah CNI, kartu sertifikat mualaf itu sangat penting karena sebagai muslim. Dan juga untuk CNI sendiri itu kan kita tidak perlu terlalu memikirkan, karena memang yang harus penting itu dari pasangan kita. Dia harus benar-benar mau mengurus CNI dia. Jangan karena ribet mending kamu nikah aja di Cina, ya itu sih monggo. Tapi kalau aku sendiri kan, kenapa kalau memang bisa di Indonesia ya diusahakan, karena lebih nyaman aja kita sebagai muslim kalau nikah di Indonesia. Dan kalau CNI sendiri itu memang agak ribet, nggak semua kedutaan itu gampang untuk memprosesnya ya, termasuk negara Cina ini sendiri. Jadi memang sangat ketat dan penuh dengan hal-hal yang sangat rumit. Tapi menurut aku tuh sebenarnya nggak rumit, karena memang istilahnya ya syaratnya itu aja, kalian harus penuhi kayak gitu. Dan cerita lagi tentang CNI itu biasanya kalau di Indonesia itu kan kalau misalkan kayak nanti kita nikah di KUA, kelurahan itu kan minta kayak data diri sang mempelai pria. Nah, biasanya dari untuk ada kayak ijazah, akte lahir, dan lain-lain sebagainya. Nah, kadang-kadang yang mungkin kalian belum tahu, ada yang sudah tahu, bahwa di Cina sendiri itu zaman dahulunya itu jarang ada yang pakai akte lahir. Jadi kayak Papa Nana, dia nggak punya akte lahir. Zaman dia dulu itu nggak ada akte lahir. Jadi ya cuman kayak buku buku keluarga aja kayak gitu, kayak kakak, tapi nggak ada akte lahir. Jadi kalau misalkan diminta syarat-syarat kayak misalkan CNI butuh CNI butuh akte lahir, atau dari KUA butuh akte lahir, ya kalian harus berunding gimana mereka mau atau gimana, kita harus ikutin aturannya. Jadi kalau dulu dari KUA aku itu nggak bisa ditoleransi ya. Jadi semua syarat ya memang harus sama yang ada di pemerintah kayak gitu. Jadi ya dari Papa Nana nyiapin juga berkas surat dari China asli yang ngurus ibunya untuk bikin surat notaris bahwa dia itu lahir di mana, keluarganya ibunya namanya siapa kayak gitu. Jadi nanti itu surat itu akan digunain juga buat CNI juga bisa. Pokoknya segala hal tentang biodatanya dia itu sudah dibikin, dinotariskan. Jadi memang syarat CNI juga di KUA juga. Jadi kayak gini contohnya. Ini contohnya kayak gini. Ini surat yang dibikin notaris dari ibunya. Setiap kota atau setiap daerah itu beda-beda untuk pembuatan notaris atau surat untuk keterangan kayak gitu ya. Formatnya tuh beda-beda. Jadi kalian harus datengin kota kalian, pemerintah itu gimana untuk menerbitkan notaris yang untuk dipakai di luar negeri. Dan juga biasanya itu dari pemerintah itu akan bantu. Kalau dari ibu mertua aku kemarin itu lumayan ya, waktu pandemi itu dari istilahnya kayak kecamatan atau kelurahan yang
Dukcapilnya setempat itu membantu dia bikin notaris tentang biodata Papa Nana. Terus dibawa ke, waktu dulu itu kebetulan pandemi ya, jadi Shanghai itu tutup. Jadi harus dibawa ke pusat, ke Beijing. Karena harus dilegalisasi juga. Dilegalisasi dari pemerintah China, sama kayak Indonesia ada kementerian. Terus ditranslate, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Terus apa namanya, ada legalisasinya kayak gitu. Jadi contohnya kayak gini. Ini contoh aja ya, jadi setiap kota itu beda-beda. Aku bilang setiap kota itu beda-beda. Jadi ditentuin dari kotanya pasangan kalian domisili, pasti tahu, nggak mungkin nggak. Jadi surat yang keluar ini berisi tulisan Mandarin, terus dilegalisasi, terus nanti langsung dari Beijing akan ditranslatekan dan juga dilegalisasi. Jadi kayak Indonesia. Setelah diterjemahkan, nanti dilegalisasi dari kedutaan dan KJRI, kayak gitu. Kedutaan Republik Indonesia Beijing, juga dari China, Kemenlu-nya China ya. Itu jadi berkas ini yang sangat paling utama yang akan dibutuhkan untuk di Indonesia. Nah, prosesnya sendiri itu ya pasangan kalian yang tahu, karena yang ini prosesnya gimana juga aku juga nggak tahu. Pokoknya mertua aku kemarin yang ngurus surat-surat ini, terus dikirim ke Indonesia, karena kan posisinya waktu itu suamiku kan di Indonesia, nggak bisa bolak-balik ke China ya, karena waktu itu pandemi banget. Jadi ibunya yang ngurus-ngurus. Dan ini kebetulan ini free, gratis, cuman kita bayar untuk paket kirim dari China ke Indonesianya cukup mahal ya. Ini gratis banget. Jadi kalau di Cina itu perbedaannya, kalau kita mau ngurus-ngurus dokumen kayak gini tuh dibantu sama pemerintahnya. Itu maksudnya kayak aku mau legalisasi di Dukcapil, mau bikin akte, ya udah dibikin akte gratis. Terus misalkan mau aku bawa ke Cina, bilang gitu, terus oke, dibantu ditranslatekan, di legalisasi itu gratis, free, tanpa biaya. Ini nggak ada biaya kalau kata ibunya, karena katanya kalau minta-minta kayak gini tuh nggak ada apa namanya, nggak ada biayanya, pajak nggak ada. Cuman ya itu tadi di pengiriman aja. Jadi surat notaris ini tuh sebenarnya satu lingkup ya, karena aku waktu itu butuh apa namanya, apa sih, butuh keterangan tanggal lahir dia, kalau dia lahir di mana, terus akte kayak akte lahir gitu, dan juga keterangan bahwa dia belum menikah kayak gitu. Itu kan sudah tersistem kan, jadi nggak bisa diganggu gugat. Setelah itu kalau sudah keluar, barulah keluar Siena. Yang satu kertas lembar ini syaratnya itu kan banyak dan ribet, jadinya satu lembar ini. Baru kita urus-urus ke KUA, itu step by stepnya. Jadi by stepnya itu yang pertama tuh memang urus pasangan kalian dulu. Kalau sudah dapat CNI atau surat mu'alaf, itu sudah kalian tinggal sebagai pasangan Indonesia mendaftarkan pernikahan kalian di KUA. Karena kalau KUA kan setahu aku kan daftarnya online, ada minimalnya gitu, nggak bisa langsung mendadak, itu nggak bisa sih kalau aku lihat, karena memang sistemnya online. Aku nggak tahu kalau memang ada yang bener-bener KUA itu memberikan nggak usah pakai online, udah dibayar gini tinggal bikin. Aku nggak tahu, yang pasti aku harus pakai online. Pokoknya aku tuh sistemnya ngikutin sistem banget. Jadi kayak misalkan kurang nggak bisa, ya udah berarti kita mundur lagi kayak gitu. Jadi waktu aku nikah, aku nggak pernah ada plan untuk kapan tanggal nikahnya. Yang penting dokumen siap, dokumen lengkap, barulah kita daftar ke KUA. Online-nya dapatnya tanggal berapa, ya udah itu. Nggak ada kayak persiapan harus kapan gitu. Jadi aku sederhana banget sih, karena kan pernikahan internasional kan waktu di zaman pandemi itu nggak terlalu muluk-muluk banget. Dan selanjutnya untuk setelah apa namanya kita resmi menikah, alhamdulillah sah dan juga dapatin buku nikah, prosedur selanjutnya itu belum berakhir. Kenapa aku bilang belum berakhir? Karena memang kalau pernikahan campuran itu step by step ya, nggak ada akhirnya. Bahkan setelah kita sudah selesai, aku sudah di China pun, setiap waktu, setiap tahun harus persiapan untuk segala macam dokumen, untuk perpanjangan visa, apa gitu. Jadi
pernikahan campuran tuh gak hanya berhenti di situ aja, pasti akan setiap hari step by step. Makanya kalau video sebelumnya aku pernah buat, kalau bisa kalian kerjain sendiri, jadi kalian tahu kira-kira pengalaman kalian apa yang kira-kira. Kalau mungkin pakai jasa agent, kalau nggak kepepet itu kayaknya menurut aku nanti kelak kemudian hari agak susah ya, karena kita nggak tahu kan segimana kita berpapasan langsung dengan apa namanya, dokumen langsung gitu loh. Kalau aku lebih enak kayak gini, jadi kita tahu memang agak ribet, agak capek, lelah hati, lelah fisik, lelah keuangan juga, tapi ya itu pengalaman. Jadi suatu saat kalau kita mau bikin apalagi perpanjangan, kita tahu kayak gitu. Setelah dokumen kita resmi menikah, selanjutnya adalah kita menerjemahkan atau mengesahkan di 2 negara. Gimana caranya? Pertama, kalian harus siapkan syarat-syaratnya dengan cara melihat website Embassy China yang ada di Indonesia. Kalian bisa tanyakan bagaimana prosedurnya. Untuk di Indonesia biasanya mereka minta datanya sudah diterjemahkan dan juga dilegalisasi. Setelah dilegalisasi baru mereka juga akan melegalisasi hasil akhirnya, yang nantinya akan digunakan untuk pembuatan visa kita datang ke Cina sebagai visa keluarga. Dan kalau untuk masalah agent sih aku nggak masalah ya, karena aku sendiri juga pakai agent untuk yang datanya Nana lahir, karena kan aku Nana itu kan butuh translate dan kementerian legalisasi ini itu kan aku nggak bisa bolak-balik Jakarta, jadi aku harus pakai agent yang bantu kayak gitu. Jadi boleh-boleh aja, sah-sah aja. Yang penting ketika kalian cari, kalian harus terpercaya. Kayak misalkan cara cari untuk terpercayanya gimana. Kalau kayak aku, yang pertama ya kita tanya-tanya lah. Semua kan kita cari tuh, searching gimana, tanya. Pokoknya apapun tuh jangan malu bertanya. Misalkan harganya berapa, syaratnya gimana, prosedurnya kayak gimana, terus kapan waktunya, terus plus minusnya kayak gimana, kalian bisa bandingin satu. Kalau aku kayak gitu, satu ini dibandingkan dan sesuaikan dengan keinginan kalian, maksudnya bayangan kalian. Oh kalau kayak gini gimana, terus kalian kan pasti punya pemikiran masing-masing sih. Dan nantinya misalkan, Kak, kamu kemarin pakai jasanya apa, aku mau dong. Bukannya nggak mau kasih ya, tapi itu kayaknya kadang-kadang aku juga pernah tanya sama orang, dikasih orang agentnya itu ternyata beda gitu, nggak sesuai sama ekspektasi aku. Yang orangnya ternyata dia bilang ini recommended, tapi ternyata gimana kayak gitu. Jadi kalian nggak bisa serta-merta pakai jasa orang yang mungkin setiap orang beda-beda gitu loh. Jadi kalian lebih baik usaha sendiri, cari di Google, searching, ada kontaknya kalian hubungin, terus kalian cek di websitenya, di datanya, di profilnya itu disamakan. Cara ngeceknya untuk aman dan tidaknya yaitu tadi dicek. Biasanya kalau aku ngecek sih sama nggak identitasnya, nomor teleponnya ini, terus kira-kira websitenya ini tuh dari tahun kapan, ikutinnya kapan, terus update enggak. Terus yang kedua, misalkan kalian sudah tanya-tanya nih, udah tanya-tanya, misalkan ada 3, kalau dulu aku 3, aku bandingin, terus dari 3 ini mau nggak mereka tuh kayak verifikasi ke kita, kasih kepercayaan ke kita tuh kayak gimana, biar kita tuh percaya kalau agen itu bagus, terpercaya dan aman gitu. Dan beberapa mungkin ada yang kayak nggak nyaman, kayak ya udah kalau nggak kepercaya nggak apa-apa bu, gini ya udah. Ada juga yang memang dari websitenya itu sudah menampilkan semua profilnya, kayak rekeningnya, alamatnya, PT-nya, staff-staffnya itu sudah terlihat. Jadi kita bisa kayak mengkontrol itu bener apa enggak kayak gitu. Dengan cara misalkan nih cek rekening. Cek rekening itu kita bisa cek nomor rekening yang ada atau yang dikasih sama PT-nya itu, kita cek ada kok situsnya untuk mengecek nomor rekening. Nanti di situ akan terlihat nomor rekening itu bermasalah atau enggak kayak gitu. Itu sih salah satu tips aku. Terus kalau yang lain-lain itu biasanya kayak misalkan syaratnya apa aja nih. Misalkan aku mau pakai jasa kamu, apakah aku harus bayar full, bayar setengah harga, bayar DP-nya dulu, atau bahkan nggak usah bayar dulu, kalian kirim berkas dulu, selesai bayar. Tapi jaminannya apa kayak gitu sih. Beda-beda. Jadi kalian bandingin dan sesuaiin sama kenyamanan kalian.
Jangan ikutin orang lain, karena belum tentu orang lain itu akan memberikan kalian hal yang sama kayak gitu. Takutnya nanti kalian akan menyesal atau kayak ada, oh kok kayaknya dia beda kayak gini ya. Gitu sih. Yang pertama adalah buku nikah itu harus kalau dulu aku ya, buku nikah itu harus legalisasi di Kementerian Agama. Dan misalkan kalian habis nikah, biasanya kalian minta fotokopi legalisir di KUA, di fotokopi kayak gini bentuknya. Fotokopinya harus kayak gini, jadi nggak boleh satu-satu dan depan belakang kayak gini. Nah nantinya fotokopian ini juga dilegalisasi di Kementerian Agama. Legalisasi KUA, nanti dari belakangnya ada Kementerian Agama. Dan juga nanti di buku nikahnya juga legalisasi juga di Kementerian Agama. Nanti baru buku nikah tersebut sebagai syarat untuk legalisasi Kementerian Hukum dan Luar Negeri. Syaratnya mudah kayak gitu, cukup online. Nanti kalian ambil stikernya kalau sudah di kementerian tersebut, tinggal di stiker aja di dalamnya. Baru kalian ke Embassy China di Jakarta, Medan, Bali, atau Surabaya, terserah kalian. Sedekatnya sama domisili kalian. Nanti misalkan dari sudah dilegalisasi, kalian harus diterjemahkan dan juga dilegalisasi Kementerian Hukum Luar Negeri, baru dapat kementerian dari Embassy China gitu ya. Dan biasanya untuk translate sendiri itu, kalau setahu aku dari perbandingan aku, mereka itu menerapkan 1 lembar 1 harga. Jadi misalkan kayak buku nikah itu kan dihitungnya kayak 1, 2, 3, 4, 5, 6 lembar, karena ada 6 yang harus ditranslatekan. 1, 2, 3, 4, bukan misalkan kalian fotokopi kayak gini terus kalian translatekan cuma 1 lembar, enggak. Mereka hitungnya dari 1 kertas, 1 kertas, 1 kertas, 1 kertas, 1 kertas, dan biasanya ada 6 lembar. 6 lembar yang ditranslatekan kayak gini, nanti bahkan akan dapat legalisasi. Nanti surat kayak gini ini yang akan digunakan untuk berbagai tujuan, untuk pendaftaran visa. Bahkan di Cina pun kita pakainya ini, karena kalau di Cina kan butuhnya translate kayak gini, nggak ada buku kayak gini, dia nggak mudeng, jadi harus pakai yang kayak gini. Sebenarnya kalau menurut aku sendiri, aku juga pernah searching sih, menikah di Cina itu gimana. Aku juga pernah tanya ke kedutaan KJRI yang ada di China. Syaratnya hampir sama, cuman dibalik aja. Kayak misalkan kalau di Indonesia kan butuh tadi CNI dari pasangan kita dari warga negara asing untuk dibawa ke Indonesia. Kalau kita mau nikah di China juga sama. Berarti yang dibawa aku adalah surat single. CNI-nya aku dari Indonesia, surat keterangan belum menikah dari Indonesia, lalu ditranslatekan ke bahasa Mandarin, terus dilegalisasi Kementerian Indonesia. Baru nanti kalian datang ke China, terus kalian datang ke domisili kalian, misalkan di daerah Kanwil, wilayah selatan, berarti kalian ke Guangzhou, wilayah tengah di Shanghai, ataupun di pusat di Beijing. Itu nanti kalian harus ke sana karena harus minta surat pengukuhan bahwa kalian itu akan menikah di sini kayak gitu. Itu adalah surat jalan, sama kayak di Cina dia mau nikah di Indonesia kan harus ada surat jalan, yaitu CNI yang dikeluarkan dari embassy-nya mereka. Sama di sini kalian bawa surat single dari agama kalian masing-masing, terus dibawa ke KJRI yang ada di China, baru kalian datang ke tempat pernikahan yang ada di China. Itu sih setahu aku cukup simpel, tapi ya yang ribet dari posisi kitanya, dibalik aja kayak gitu. Dan untuk masing-masing kota itu berbeda-beda syaratnya untuk warga asing yang mau nikah di sini. Jadi kalian bisa tanyakan pasangan kalian kalau kalian mau nikah di China. Dan juga untuk muslim yang nikah di China, aku kurang paham ya bagaimana untuk akadnya. Apakah mereka harus banyak, mungkin yang kiranya kayak akad dulu di Indonesia itu prosesnya kayak gimana, karena aku kan bukan di daerah muslim ya, jadi kalau cari akad nikah di sini agak nggak tahu aku. Jujur aku nggak tahu, jadi ya mungkin kalian bisa lebih searching lagi atau update. Setahu aku sih untuk prosesnya sendiri, untuk sah legalisasinya kayak gitu proses dokumennya, tapi untuk keagamaannya aku mungkin
kurang tahu kalau nikah di sini kayak gitu ya. Jadi mungkin kalian bisa tanya sama orang-orang yang sekitar sini kayak gitu. Nah, jadi seperti itu untuk persiapan dokumen atau cerita aku, pengalaman aku tentang dokumen-dokumen. Kalau misalkan masih ada yang tanyakan, mungkin bisa di komen, atau mungkin yang pingin DM, bisa DM di TikTok aku, karena kalau di YouTube aku nggak tahu ya caranya gimana. Kalau komunikasi sih bisa di YouTube, di TikTok, DM aku nggak apa-apa. Sebisa mungkin aku bantu jawab. Jadi terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.